Puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama untuk sama-sama kita belajar mengenai bagaimana kita bisa kembali kepada kasih yang semula. Eh, Memang kalau dalam berjalannya waktu, ya seringkali kita merasa jenuh ya karena melakukan satu hal yang berulang-ulang ya. Eh, ada beberapa hal yang eh, kita boleh renungkan ya dalam kehidupan kita, di mana waktu awal kita menerima Tuhan dan Yesus sebagai juru selamat, itu kita mengalami begitu banyak mukjizat ya. Kita mengalami begitu banyak hal yang sifatnya supranatural ya di dalam kehidupan kita. Tetapi seiring berjalannya waktu, di mana sepertinya semuanya bersifat rutin ya, itu walaupun terjadi mukjizat dalam kehidupan kita, terjadi hal-hal yang luar biasa, kita menganggapnya sebagai hal yang biasa ya dalam kehidupan kita. Nah, itu yang salah satu tanda bahwa kita itu sudah mulai meninggalkan ya kasih yang Tuhan sudah eh, eh, berikan ya, kasih semula yang kita sudah alami ya, kasih yang sudah kita nikmati ya pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita seringkali lupa ya untuk bersyukur, kita seringkali lupa untuk eh, berterima kasih kepada kebaikan Tuhan ya karena kita menganggap mukjizat itu sebagai hal yang biasa ya. Mungkin dulu suatu pencapaian dalam pekerjaan ya, satu pertolongan yang Tuhan berikan, kita anggap sebagai hal yang luar biasa. Kita bersyukur banget buat pertolongan itu, yang pertolongan atau hal yang kita capai ya. Mungkin hal yang sederhana sekalipun yang kita alami ya. eh, saya dulu sering mengucap syukur ya pada Tuhan ketika saya bisa dapat tempat parkir ya, di mana tempat penuh gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya suka lupa gitu ya bahwa kalaupun saya bisa mendapatkan tempat parkir itu karena kebaikan Tuhan. Ya, karena saya menganggap bahwa itu sebagai hal yang biasa. Saya kehilangan makna dari eh, pertolongan Tuhan, bahkan untuk hal-hal yang paling kecil di dalam kehidupan saya. Dan seringkali kita lebih fokus ya kepada hasil ya. Seringkali dalam melakukan segala sesuatu kita fokus kepada result oriented ya. Kita fokus kepada hasilnya. Yang penting hasilnya. Nah, sehingga kita melupakan relationship atau hubungan yang harus kita bangun ya. Hubungan misalnya dalam pelayanan. Dalam pelayanan kita ngotot ya kepada orang-orang di sekitar kita bahwa orang-orang itu harus mencapai hasil tertentu, harus mencapai target tertentu. Nah, kita lupa bahwa dalam pelayanan seperti yang Tuhan Yesus kerjakan ya selama Tuhan Yesus ada di dunia, yaitu Tuhan Yesus lebih fokus kepada hubungan dengan murid-muridnya. Nah, jadi akhirnya apa? Karena kita meninggalkan kasih semula, akhirnya kita menyakiti, ya. Kita cenderung menyakiti orang-orang yang bersama-sama dengan kita ya dalam pelayanan. Ya, sehingga eh, gak ada kasih gitu ya. Jadi kita lebih fokus kepada eh, result ya. Memang berfokus kepada tujuan atau hasil itu baik ya. Tapi jangan sampai kita melupakan hubungan ya. Hubungan itu penting, jangan kita menyakiti karena kita ingin mencapai satu goal atau mencapai satu hasil. Dan kecenderungan kita kalau kita sudah nggak ada kasih ya, eh, kita akan lebih suka menghakimi ya. Dan pada akhirnya eh, kita ngerasa semuanya itu ada tekanan ya. Jadi karena nggak ada kasih, kita nggak melakukan semuanya dengan sukacita, maka kita cenderung merasa tertekan ya, melakukan semuanya, bahkan melakukan pekerjaan ya, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita ngerasa ada tekanan.
kita terpaksa gitu ya melakukannya. Apalagi dalam pelayanan ya, kita ngerasa ada tekanan, kita ngerasa bahwa orang lain nggak bisa mengerti ya apa yang kita mau. Nah, sehingga kita akhirnya ngerasa tertekan, kita ngerasa sendiri ya melakukan segalanya, kita ngerasa sendiri, nggak ada orang yang mendukung kita. Nah, karena semuanya kita lakukan tidak berfokus kepada kasih Tuhan. Nah, bagaimana sih eh, supaya semuanya itu kita bisa eh, eh, tinggalkan ya segala yang sudah menjadi tanda-tanda ya bahwa kita sudah meninggalkan kasih Tuhan yang semula itu, bagaimana kita bisa kembali ya, bagaimana kita bisa kembali berapi-api, bagaimana semangat kita dalam pelayanan atau dalam pekerjaan itu bisa kembali lagi, bagaimana waktu-waktu yang begitu indah yang kita alami bersama Tuhan Yesus, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana, hal yang paling kecil sekalipun, di mana kita boleh ingat bagaimana ketika waktu kita terima Tuhan dan kita mengalami kasih Tuhan, ada api yang luar biasa. Setiap kali kita berdoa, kita menangis, kita eh, ngerasa sukacita, kita menangis bukan karena kita sedih, tapi kita ngerasa sukacita, kita ngerasa ada ada kasih Tuhan yang luar biasa yang melingkupi kita setiap kali kita berdoa, setiap kali kita bernyanyi memuji Dia. Bagaimana kita ngerasa kita bersuka cita ketika kita mengalami kebaikan Tuhan untuk hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Bahkan kita ketika kita membuka mata, kita merasa bahwa ini semua adalah karena kebaikan Tuhan. Ketika kita ngelihat, bahkan cuma ngelihat pohon misalnya, kita begitu merinding ya, begitu begitu bersyukur ngelihat bagaimana Tuhan mendandani pohon dan bunga dengan begitu indahnya. Bagaimana ketika kita melihat saudara-saudara kita terkasih, kita melihat mereka dengan sukacita, kita bisa apa namanya, berkobar-kobar untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Bagaimana ketika kita nggak sabar untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana semua itu bisa kita alami kembali, ya. Seolah-olah itu kayak jadinya kayak masa lalu gitu ya. Kalau kita flashback, iya ya, dulu saya kayak gitu. Kenapa saya nggak lagi ngalamin itu ya? Kenapa segala sesuatunya terasa hambar, segala sesuatunya kayak biasa-biasa, segala sesuatunya kayak saya hidup eh, melihat itu semuanya kayak itu masa lalu saya. Gimana sih supaya saya bisa kembali, saya bisa merasakan itu lagi, ya saya bisa mengalami itu lagi. Bagaimana saya bisa bersyukur, bisa ingat lagi gimana ketika Tuhan menolong saya untuk hal yang paling sederhana sekalipun, tapi saya bersyukur untuk semuanya yang saya alami. Ya, jadi eh, yang pertama yang kita perlu lakukan adalah kita perlu berdoa. Ya, kita perlu berdoa. Tapi Tuhan bilang ya, ah, atau kamu di Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa doa yang tidak dikabulkan itu karena tujuan yang salah, yaitu memenuhi keinginan duniawi. Jadi ketika kita meninggalkan kasih kita yang semula, bahkan di saat kita berdoa pun, itu semuanya jadi salah, gitu. Semuanya jadi keliru, karena tujuan kita berdoa itu untuk memuaskan keinginan kita saja. Kita lupa bahwa pada saat kita menerima kasih Tuhan yang semula, ketika kita berdoa, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka kembali kita harus harus fokus kalau kita pun berdoa, maka kita berdoa semuanya untuk uh, tujuan, untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana uh, semuanya itu kita persembahkan ya, untuk Dia.
Pertama, kita perlu berdoa. Nah, yang kedua adalah kembali kepada kasih. Ya. Kalau dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Kalau saya berbicara dalam bahasa yang diilhami oleh Allah, dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tetapi saya tidak mempunyai kasih, maka saya hanya bagaikan tong kosong yang nyaring bunyinya. Kalau saya mempunyai kasih karunia untuk bernubuat, mengetahui segala yang akan terjadi pada masa yang akan datang, serba tahu mengenai segala sesuatu, tapi saya tidak mengasihi orang lain, apa gunanya karunia itu? Sekiranya saya dikaruniai iman yang sedemikian rupa, bahkan dapat menyuruh gunung berpindah, tetapi tanpa kasih, saya tidak berharga sama sekali. Jika saya berikan semua milik saya kepada orang miskin, dan sekiranya saya dibakar hidup-hidup demi iman, tapi saya tidak mengasihi orang lain, maka semua itu tidak ada gunanya. Jadi kembali kepada kasih, karena kasih itu yang terutama, ya. Karena eh, eh, ibaratnya waktu kita masih kecil, kita berbicara, berpikir, dan membuat keputusan seperti anak kecil atau ibarat cermin, sekarang seolah melihat kaca yang buram. Tetapi kelak kita akan melihat dengan jelas. Sekarang pengetahuan kita kurang lengkap, tetapi ada saatnya nanti kita akan mengerti semuanya sampai sejelas-jelasnya, sama seperti Allah mengenal diri kita. Jadi ketiga hal ini tetap diperlukan selama-lamanya. Percaya, berharap, dan mengasihi. Tetapi yang paling penting di antara ketiganya adalah mengasihi. Ya, Tuhan menekankan yang paling penting dalam kehidupan kita adalah mengasihi. Ketika kita merasa semuanya menjadi hambar, ketika kita merasa melakukan semuanya karena rutinitas, maka itu adalah tanda-tanda tidak ada lagi kasih dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi kasih dalam diri kita. Semuanya kita bicara untuk memenuhi absensi, ya, sehari-hari. Yang penting satu hari itu lakukan satu, dua, tiga. Seperti yang kita lakukan pada hari-hari sebelumnya, tapi nggak ada kasih, maka sia-sia. Ya, kita nggak ngelihat semuanya dengan jelas. Ya, kita nggak memiliki pengetahuan mengenai apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama berdoa, yang kedua kembali kepada kasih, ya, lakukan kasih dalam kehidupan kita, dan yang ketiga adalah kita harus bersama-sama, ya. Filipi di eh, di Filipi, saya setiap kali mengingat kalian, saya bersyukur kepada Allah dengan sukacita. Saya selalu berdoa untuk kalian semua, karena saya ingat betapa baiknya kalian bekerja sama dengan saya dalam pemberitaan kabar baik tentang Kristus sejak kalian mulai percaya pada kabar itu sampai sekarang. Jadi kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri, kita harus melakukan semuanya itu bersama-sama. Ya, dan yang terakhir adalah andalkan kuasa Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 20, karena pekerjaan kerajaan Allah dibuktikan bukan dengan perkataan manusia, melainkan dengan kuasa yang diberikan Allah. Jadi ketika kita mengandalkan kembali kuasa Tuhan, ya, tidak hanya dengan berkata-kata, maka ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kata-kata, di dalam semua yang kita perkatakan. Ya, karena bukti dari kuasa pekerjaan Allah adalah kuasa yang diberikan Allah, bukan perkataan manusia, bukan apa yang kita sampaikan, melainkan pada saat yang kita sampaikan itu memiliki kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.